Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat benih online tani. Kali ini saya kembali lagi bersama saya Nahar ya. Kita berada di daerah Siwuran, Kecamatan Garung ya Mas. Garung. Kecamatan Garung bersama dengan sebelah saya ada Mas Yusuf nih Mas. Ya. Mas Yusuf, sehat Mas Yusuf? Alhamdulillah. Sehat. Ini pertama kali kita bertemu. Nah, ini kita sedang berada di lahan kentang. Lahan kentang yang infonya, menurut info yang saya dapat ini, insya Allah minim pengobatan ya. Mungkin bisa dibilang sangat minim di cuaca yang cukup ekstrim, yang kadang panas, kadang hujan, nggak menentu, itu masih berani 07 atau 7 hari sekali untuk melakukan pengobatan. Nah, kita mau tanya-tanya lebih detailnya lagi bersama Mas Yusuf di sebelah saya untuk menelisik lebih dalam lagi apa yang menjadi kunci lah ya, mungkin biar bisa di-share dengan teman-teman penonton benih online tani. Mas Yusuf, sebelumnya saya mau tanya dulu Mas, jenengan nih berarti petani tulen ya Mas? Tulen. Buatan maksudnya bukan petani samben gitu. Tapi selain nanam kentang apa Mas yang sedang? Kalau sayur tomat sama lainnya? Buncis, cabai. Oh ya, berarti fokus ke sayuran lah ya, fokus sama sayuran. Oke. Kalau yang saat ini di belakang kita ini, itu lahannya ini umur berapa Mas untuk kentangnya? 64. Umur 64. Ini dari umur 64 ini sebenarnya untuk penyakitnya minim ya Mas? Minim banget. Minim banget. Kenapa Mas sing tadi kunci ceritanya dari awal kira-kira gimana Mas yang bisa diceritakan? Pakainya obat itu loh. Ya, misalkan dasarannya dulu. Dasaran pakai ayam, pupuk ayam, kandang ayam ya. Potongan ayam, terus NPK ya. NPK 16 ini. NPK 16 sudah itu aja. Udah. Nggak pakai fosfat atau apa gitu yang lain. Nggak pakai itu. Berarti cuma 2 itu ya. Cuman dua. Terus lahannya termasuk ini baru atau bekas Mas? Bekas. Lahan bekas apa sebelumnya? Cabai. Bekas cabai ya. Berarti sekitar 2 bulan yang lalu ini kan 65 hari ya Mas? Iya. Itu tadinya selesai cabai istirahat dulu apa gimana? Langsung. Langsung. Cabai habis langsung Ya, dipindah lahan lah. Pindah bedeng ya. Terus dikasih dasaran kotoran ayam sama pupuk 16 tawon. Nggih. Elang, mereknya elang itu ya? Mereknya elang. Oh ya. Terus kalau ini Mas, kalau pupuk ayamnya itu mungkin ada ini nggak Mas, tipsnya misalkan milih pupuk yang bagus atau enggak? Gimana? Biasa, intinya kotoran ayam gitu. Kotoran ayam. Nggak perlu yang ada nggak sih yang mateng, apa yang masih mentah atau harusnya difermentasi dulu pun? Nggak langsung, nggak ada. Itu langsung. Setelah itu Mas pindah tanam kan, berarti kentangnya ditanam. Itu langsung pakai apa Mas? Pengobatannya? Ya, pengobatannya langsung pakai itu loh, Kabiro sama Morden. Ya. Terus apa itu ya? Pernah 3 Mas. Sama insektisidanya? Insektisidanya apa Mas? Jangan pakainya. Yang kuning itu apa? Ya. Bahan aktifnya Abamectin itu ya? Abamectin ya. Berarti Masnya itu dari awal nanemnya itu pindah tanam langsung pakai Kabriotop ya. Bahan aktifnya kan Piraclostrobin sama Metiram kalau nggak salah. Terus sama Mordenval dari MMT ya Mas. Sama menggunakan insektisida Abamectin. Itu buat pencegahan aja awalnya berarti. Kalau untuk hewan tanahnya Mas? Hewan tanah pakai apa ini? Wadahnya sejenis suradan gitu mungkin? Ya, sejenis suradan. Ya. Pencegahan di dalam, misal cacing, nah itu controt nih, pencegahannya ada. Terus setelah itu untuk interval ngobatnya Mas, kok ini kan umur 65 tapi kan masih kelihatan bagus ya. Masih kelihatan bagus.
tips ngobatnya pripun Mas kok bisa kayak gini? Biasanya seperti orang Masih malu-malu seperti ulang pada umumnya. pada umumnya. Tapi kok sampai umur sekarang itu apakah cuma menggunakan itu aja? Iya, cuma setelah umur 40 hari kan pindah obat itu pakai apa itu? Kalinet Kalinet sama itu ya. yang tadi Tabir, tetap ya. 2 itu masuk. Tetap 2 masuk. Jadi awalnya pakainya Modern Fall. Lah intervalnya Mas dari umur sampai 40 hari tetap berapa kali ngobat? Misalkan 7 hari. Tetap 7 hari. Tetap 7 hari sampai sekarang. Sampai sekarang tetap 7 hari. 7 hari. Hemat banget ya. Kalau kentang kan biasanya identik pakai mankosep, terus apa namanya? Pengobatan-pengobatannya kan biasanya lebih rutin nih Mas. Iya. Tapi ini nggak pakai mankosep juga. Kalsium Enggak sama sekali. Sama sekali. Kalsium nggak masuk. Enggak masuk. Cuman 3 itu. Cuman 3. Ya, 2 obat atau 3 obat itulah ya, maksimal 3 itu berarti 3. Mas. Ya, maksimal 3. Sampai umur 40 hari baru Modernnya diganti sama Kalinet. Kalinet itu kandungannya kalium ya, teman-teman. Kalium, boron, dan fosfat itu udah masuk pakai setelah umur 40 hari. Sampai sekarang pun seperti itu Mas. Sampai sekarang. Berarti untuk Phytophthora terus apa penyakit-penyakit lain itu juga hanya pakai itu. Abriotop itu. Iya. Hanya pakai itu. Enggak sama sekali, enggak sama kuningan atau yang lain. Lah kok bisa jenengan semantep itu Mas? Ya percobaan lumayan berhasil ya Mas. Lo ya lebih irit gitu loh. Iya biar mencari solusi biar lebih hemat ya. Hemat. Nah ini berarti kalau sudah umur 65 ini kan nanti dipanen umur? Tergantung kondisi tanaman. Ya. Biasanya 95 atau 100 atau paling dekat ya 85. 85 paling dekat. Tapi nanti tergantung kondisi tanaman. Sama ini enggak Mas, kalau petani seperti jenengan ini panen itu menunggu momen harga atau gimana Mas biasanya? Apa enggak pakai itu? Enggak pakai itu. Enggak pakai itu. Yang sudah umurnya ya langsung panen. Terserah mau harganya berapapun ya Mas. Harganya enggak menentukan. Ya harganya pokoknya enggak mempengaruhi ya petani. Sebenarnya kalau pas menangi harganya bagus sih alhamdulillah. Cuma yang diharapkan petani. Ya. Tapi kalau misalkan enggak bagus pun kalau waktunya panen ya harus panen ya. Mensyukuri berarti Mas. Lah kalau perawatan lain Mas selain pengobatan jenengan gimana Mas? Selain pengobatan ya perawatannya ikat ini ya ikat batangnya. Berarti untuk batangnya sendiri ada berapa tali sih Mas untuk kentang idealnya ya luar dalamnya. Oh jadi ya biasanya saya luar dalam tiap ini kan sudah terlambat ya. Biasanya luar dalam susah ya Mas kalau terlambat mau luar dalam jadi susah ya. Berarti kalau luar dalam itu talinya di luar dan di dalam terus ya, pohonnya di tengahnya biar nggak roboh. Biar nggak roboh. Ini kan nggih. Ini cuma di luar ya. Harusnya digapit nih Mas. Ya. Dalam gimana sih? Nah digapit berarti ya ngeten nggih. Terus tengahnya kentang itu. Tapi ini karena agak terlambat tapi masih tetap bagus sih. Nganu tak akui itu kentangnya masih apa? Walaupun agak miring-miring, cuman tetap sehat ini kondisinya. Terus untuk kondisi apa ini hamanya Mas? Selain tadi kan cuman pakai Abamectin. Berarti untuk kasus kayak ulat terus strip itu di sini gimana Mas lahan siwuran? Kadang-kadang tergantung nggak mesti setiap tanah itu ada. Ya. Tapi cenderungnya sedikit ya Mas? Sedikit. Untuk apa hamanya seperti itu? Karena jenengan cuma pakai Abamectin aja ya Mas. Sama tadi mungkin nematisida buat cacing itu ya. Cacing. Lah langkah selanjutnya Mas 65 hari apa yang mau dilakukan sama kondisinya maksudnya sudah seperti ini kan sudah lumayan bagus, nanti rencananya stepnya apa langkah-langkahnya yang mau dilakukan apa Mas? Yang lanjutnya ya tinggal pengobatan. Tinggal pengobatan. Kalau misalkan pembersihan gulma apa? Nggak ada. Ini berarti lahan berapa ribu tanaman Mas? Ya sekitar 3.500 lah. 3.500 berarti 2 roll ada Mas? Enggak, 1 roll
1,5. 1,5 itu digarap sendiri semua. Garap sendiri. Hemat banget ini. Kalau teman-teman tahu ya, harga kentang sekarang mungkin sekitar 12 sampai 14.000 ya Mas. Katanya. Nggak peduli ini Mas Yusuf tuh, nggak peduli mau murah apa mahal, yang penting yang penting tetap menjalankan apa yang ada di hadapannya, momen garap baik gitulah ya Mas. Iya. Ya. Nah, pripun Mas pesen kira-kira buat petani sing lagi nonton, ada pesan apa gitu? Nah, semoga apa yang saya dilakukan di tanah kami ya, semoga menjadi manfaat untuk petani, seluruh petani Indonesia. Ya. Untuk lebih irit, lebih hemat. Ya. Pakaiin produk-produk yang sudah saya lakukan. Ya. Pada alami itu produk apa namanya? Tadi mungkin dari MMT ada Mordenfol, Kalinet, terus pengobatannya pakai Kabriotop itu. Kabriotop. Ya udah. Jadi mungkin pesennya Mas Yusuf ini biar mantep aja lah, pakai hemat-hemat aja, nggak perlu mungkin sesuai kondisi tanaman aja, nggak usah jor-joran ya Mas. Kalau budayanya kan mungkin jor-joran ya Mas, tapi sesuai kondisi tanaman aja. Kalau mengobat tuh gitulah, biar tetap bisa lebih hemat dan efisien seperti itu. Harapan nih Mas buat tanamannya? Semoga manfaat. Harganya ya lebih meningkat. harapan petani seperti itu. Nggih, harapan petani. Ya, semoga hasilnya manfaat, terus harganya pas panen pas bagus ya Mas. Bagus ya. Siap, jenengan juga sehat-sehat bisa lanjut terus pertaniannya, menjaga tatanan negara Indonesia. Petani yakin luar biasa lah. Rencananya kalau habis kentang lagi atau gimana? Pindah tanamnya. Pindah tanam. Cabai atau kubis. Ya. Biasanya kalau nanti kan musim kemarau airnya nggak bisa ya di sini. Nah, ini musim kemarau sih harusnya ya. Ini diambil bulan Juni, ini harusnya musim kemarau ya, tapi belum, nggak tahu ini masih ada hujan dan kabut lah. Semoga apa yang dicita-citakan Mas Yusuf dan keluarga juga tercapai. Amin. Lahannya bagus terus, hasil terus lah ya Mas. Amin. Sehat-sehat gitu. Sementara gitu teman-teman, semoga yang perbincangan tadi untuk referensi obatnya, perawatannya, mungkin untuk kentang minim perawatan juga ini ya. Itu bisa jadi referensi buat teman-teman yang nonton. Dan jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube Benih Online Tani. Sementara seperti itu dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.